Apa tak kenal? Tausiah umum. Ya Bu. Soal umum kita lagi. Ya. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur, alhamdulillah, salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang berbahagia, malam ini adalah malam keempat. Kita sudah melaksanakan ibadah puasa bagi yang puasa hari Senin. Sementara yang hari Selasa baru melaksanakan 3 hari. Ya. 4. 6 malamnya yang ke-6. Ya. Malam yang kelima. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, malamnya malam ke-6. Bagi yang puasa hari Senin. Kalau yang puasa hari Selasa, malam kelima. Nah, kalau kita bicara tentang puasa ini, tentu ada kaitannya dengan surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kenapa orang yang beriman diperintahkan oleh Allah, diwajibkan puasa? Karena memang kalau orang tidak beriman tidak akan sanggup melaksanakan puasa ini. Dan puasa yang kita laksanakan ini juga dilakukan oleh orang-orang yang sebelum kita. Nah, kalau kita sudah melaksanakan puasa, maka dijanjikan oleh Allah menjadi orang yang takwa. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah takwa itu hanya dengan melakukan puasa? Nah, kalau kita lihat surah Al-Baqarah 183, jawabnya iya. Tetapi kalau kita lihat ayat-ayat lain yang bisa menjadikan kita takwa itu bukan hanya puasa. Puasa ini merupakan salah satu dari kita mendapatkan takwa itu. Oleh karena itu puasa punya kekhususan, dan ini dilakukan selama bulan Ramadan, yaitu 1 bulan. Nah, kalau kita lihat surat Al-Baqarah ayat 1-5, di situ juga disebutkan bahwa ciri-ciri orang takwa itu, atau untuk mendapatkan takwa itu, setidaknya adalah dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini pengantarnya. Jangan kau ragukan lagi bahwa kitab ini atau Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang takwa. Siapa orang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang percaya kepada yang gaib. Nah, siapa yang gaib itu? Allah, malaikat, iblis, yang tidak nampak oleh panca indera kita. Tetapi malaikat, iblis itu adalah juga makhluk yang diciptakan oleh Allah. Nah, kalau kita pertanyakan
terhadap yang gaib ini dan kita ragu, berarti kita imannya rusak. Apalagi kalau sampai kita bertanya, siapa itu Tuhan? Ya. Siapa yang menjadikan Tuhan? Padahal ayat lain mengatakan, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini menjadi dasar pijakan kita. Kalau kita mau mendapatkan takwa itu, selain dari puasa, juga percaya kepada yang gaib. Nah, ayat berikutnya Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, yaitu orang yang selalu menegakkan salat. Menegakkan bukan berarti melaksanakan salat. Kalau menegakkan itu adalah orang yang melakukan salat itu sesuai dengan rukun dan syaratnya dan disertai kekhusyukan. Itu yang disebut dengan menegakkan. Kalau melaksanakan itu adalah orang yang berada di zona aman. Zona aman itu maksudnya adalah saya sudah baca mulai dari takbiratul ihram sampai salam, saya sudah lakukan. Apakah saya sholat khusyuk atau tidak, itu lain soal. Nah, itu artinya itu belum menegakkan sholat. Kalau menegakkan sholat itu selain dari rukun syarat yang sudah terpenuhi, harus disertai dengan kekhusyukan. Nah, ini yang harus dilakukan yang ketiga kalau kita ingin mendapatkan takwa itu. Nah, setelah wa aqimus shalah, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mengeluarkan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Nah, ada istilah lain mengeluarkan sebagian rezeki itu, ada istilah infak, ada sedekah, dan ada zakat. Nah, di ayat berikutnya zakat itu dikeluarkan kalau sudah satu nisab. Tapi kalau infak dan sedekah kapan saja bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila ilaik, percaya kepada kitab dan kitab sebelumnya. Jadi kita harus percaya bahwa ada Al-Quran, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat. Sebelum Al-Quran ada kitab-kitab sebelumnya juga. Itu harus kita percaya. Nah, ayat berikutnya wabil akhiratihum yuqinun, percaya terhadap hari akhirat. Nah, inilah orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan takwa itu. Tapi yang lebih khusus adalah puasa. Tapi kalau puasa tidak didukung dengan yang lain tadi, maka kesempurnaan puasa kita juga belum bisa memperoleh ketakwaan itu. Kalau hanya puasa semata-mata. Sebab ada juga orang yang puasa tapi tidak sholat. Ada orang puasa tapi tidak percaya pada kitab. Ada orang puasa tapi tidak infak. Ya. Ada orang puasa tapi tidak percaya hari akhir. Maka jauh dari apa yang dijanjikan Allah itu untuk mencapai takwa. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan puasa ini paling tidak merubah pengetahuan kita
jangan lupa selain puasa dalam bulan Ramadan ini, kita juga melakukan hal-hal yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, kalau ini kita lakukan, maka insyaallah Tuhan akan memberikan predikat kepada kita yang disebut dengan takwa itu. Nah, berikutnya diperkuat oleh Nabi, kalau itu sudah dilakukan semua dalam bulan puasa ini, maka itulah yang disebut oleh Nabi, man shama Ramadan imanan ghufira lahu ma taqaddam min dzambik. Jadi barang siapa yang menegakkan puasa dengan penuh hisab, dengan penuh hisab itu para mufasir mengartikan bukan hanya melaksanakan puasa 1 bulan, tapi juga yang lain-lain selain puasa. Jadi kira-kira begitu. Maka Allah akan mengampuni dosa kita yang terdahulu. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan renungan bersama, baik terhadap pribadi saya maupun terhadap para jamaah. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.